Salah satu musuh negeri ini adalah malaria. Dari total 258,9 juta penduduk di Indonesia, seperempatnya hidup di daerah dengan resiko sedang hingga tinggi untuk kasus malaria. Mulai dari tahun 70-an, di Kota Sabang memang sudah menjadi daerah yang sangat endemis dengan malaria. Jadi memang Sabang itu memang sangat banyak dengan kasus malaria. Sampai dengan setelah tsunami, kasusnya meningkat, tambah meningkat dengan kejadian pasca tsunami. Jadi sampai dengan kasusnya itu 3.000-an. Sejak tahun 2005 hingga 2015, pemerintah Kota Sabang beserta seluruh pihak telah bekerja sama dengan baik untuk mencapai eliminasi. Strateginya, masyarakat diedukasi tentang kesehatan lingkungan agar bisa terhindar dari malaria. Pembagian kelambu, penyemprotan, survei vektor, mengobati seluruh penderita malaria, meningkatkan peran aktif unit pelayanan kesehatan, pembentukan juru malaria lingkungan hingga unit khusus penanganan di bawah Dinas Kesehatan pun dibentuk. Mereka meneliti jenis parasit Plasmodium, penyebab malaria, dan mengklasifikasikan wilayah yang rentan terserang malaria, lalu melakukan tindakan penyembuhan hingga pencegahan untuk memutuskan mata rantai penyebaran. Jadi kita lakukan pengambilan darah, pemeriksaan, sekalian juga untuk serologinya. Sampai 2010 berjumlah 14.000 lebih kurang yang kita periksa, dan keseluruhannya itu telah diobati dan menurun di tahun 2010 dari 3.000-an kasus menurun menjadi 400. Kemudian di 2011 itu menurun menjadi 5 kasus. Upaya lainnya membuat pelatihan Participatory Learning Action bagi para juru malaria sebanyak 85 orang. Ditambah dengan Peraturan Daerah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pedoman Eliminasi Malaria. Akhirnya pada 2015 lalu, Sabang tereliminasi dari malaria. Jadi setiap lingkungan kita mengambil perwakilan kader dari lingkungan sebagai juru malaria lingkungan. Jadi mereka memberikan informasi-informasi tentang malaria, kemudian mereka juga setiap saat memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan dengan melihat apakah ada kasus demam di tempatnya. Namun Kota Sabang kembali dilanda prahara dengan munculnya malaria jenis baru, yaitu parasit Plasmodium knowlesi atau lebih populer dengan sebutan malaria monyet. Parasit Plasmodium knowlesi merupakan parasit dari genus Plasmodium yang secara alami menginfeksi monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis. Indikasi sumber penyakit malaria monyet diduga berasal dari kawasan hutan atau daerah-daerah dengan populasi monyet ekor panjang yang banyak. Parasit ini memiliki kemampuan bereproduksi setiap 24 jam di dalam darah. Jika tidak segera ditanggulangi, dapat menyebabkan kematian. Ditularkan dari nyamuk yang menghisap darah monyet yang telah terinfeksi malaria lalu menularkannya kepada manusia. Monyet-monyet ini penghuni Pulau Sabang, pulau paling ujung Sumatera yang kerap dikunjungi wisatawan. Tak lebih dari 45.000 penduduk lokal, selebihnya adalah para pendatang. Monyet turun ke jalan. Di Sabang kan banyak orang-orang dari luar, wisatawan datang, mungkin ada makanan-makanan lebih atau memang sengaja dia beli pisang atau makanan-makanan yang dapat memancing monyet. Kita akan berusaha menanam pohon-pohon yang disukai oleh monyet di dalam hutan. Selain untuk penghijauan juga bisa menjadi makanan monyet, dan sehingga tidak lagi turun ke lingkungan masyarakat. Populasi Macaca fascicularis ini banyak terdapat di kawasan Asia Tenggara. Untuk penyebaran di Indonesia mencakup sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Flores. Di Aceh, salah satu daerah dengan populasi tertinggi berada di Desa Iboih dan kawasan Tugu 0 km Sabang. Untuk memperkuat jejaring diagnosis Plasmodium knowlesi, Puskesmas juga ditunjuk sebagai tempat untuk melakukan pencatatan
dan pelaporan Plasmodium knowlesi, serta pengambilan sampel darah di laboratorium merupakan upaya menuju eliminasi. Terbukti kasus yang menimpa seorang warga negara asing kala itu mampu diselesaikan dengan baik. Penanganan cepat dari tim mikroskopis profesional, puskesmas, serta juru malaria lingkungan membuahkan hasil maksimal. Taufik serta 3 pekerja bangunan mampu sembuh dari ganasnya malaria Plasmodium knowlesi itu. Kalau misalnya parasit knowlesi ini ditemukan dengan Pak Taufik pertama kali 2014 ya, pertama kali Pak Taufik yang pertama kali dapat knowlesi itu parasitnya sudah sangat banyak dan orangnya juga lemas, udah sampai hilang udah hampir hilang kesadaran, kencingnya tanpa terasa dia terkencing di kasur. Gitu. Jarak 500 ataupun lebih dari rumah Pak Taufik dengan 0 km, ada pekerja bangunan Tugu 0, itu terkena juga sebanyak 3 orang. Setelah itu ada rentetan lagi samping rumahnya, anak kepala sekolah yang umurnya sekitar 8 tahun kalau nggak salah kemarin. Ya, sekitar situ juga, jarak radiusnya 500 meter. Taufik adalah warga asing yang kini tinggal di Sabang. Taufik mengisahkan awal mula dia terjangkit Plasmodium knowlesi. Di sini dulu juga tidak ada internet. Di depan kantor wali kota ada hotspot. Saya lihat di sana email, banyak nyamuk di sana. Malam ada dingin di depan, tahu saya ada malaria, saya dapat obat dari puskesmas dan setiap hari orang datang di sini kasih obat anti malaria. Selain Taufik, yaitu Fitra Saputra, pasien malaria knowlesi lainnya. Dia merasa tubuhnya tidak bekerja dengan baik, bahkan lama-kelamaan dia merasa meriang dan mengalami kesemutan pada sendi-sendi tulang. Pertama dirasa itu pagi, pas bangun. Udah merasa kayak nggak enak badan, pikir kan demam biasa. Habis itu pas menjelang udah mulai sore itu udah makin meriang, udah memang nggak sanggup jalan. Pas tiap malamnya itu udah mulai meriang. Biarpun kita kayak mana aja, habis itu terasa pegal di sendi-sendi, tangan kebas. Kalau kemarin orang puskesmasnya kemari, karena kami kan nggak sanggup pergi jalan ke sana, jadi ditelepon orang puskesmasnya, mereka datang kemari. Dari 18 kasus, 17 diantaranya terjangkit Plasmodium knowlesi. Mereka semua mampu ditangani dan sembuh total dari ancaman kematian. Upaya pengendalian yang dilakukan berbeda. Selain adanya pemeliharaan eliminasi, tindakan menuju eliminasi juga dibantu oleh UNICEF berupa pemberian bantuan kelambu dan penyemprotan. Jadi saat ini kita sudah tidak ada kasus endogenus untuk malaria, tapi kita menahan supaya malaria yang dari luar, malaria impor ini tidak masuk. Jadi surveillance migrasi kita kuatkan di sini. Jadi setiap warga luar yang masuk ke Kota Sabang itu akan kita cek langsung. Jadi JML inilah tugas JML, tugas surveillance puskesmas dan juga tugas dari juru malaria lingkungan. Ada juru malaria lingkungan atau JML yang berada di garda paling depan menuju eliminasi malaria knowlesi. Saat pasien dinyatakan positif malaria, JML mempunyai tugas untuk mengontrol, mulai dari pengambilan darah jari hingga menuntaskan pengobatannya. Mereka juga melihat radius 500 meter dari wilayah endemis, apakah ada warga yang terserang demam tinggi atau tidak. Di Kampung Jabo ini ada 4 juru malaria, juru Menasa 1H1, Tengku di Jaboy 1, Kampung Baru, dan Lamputa. Risnawati, satu dari 4 juru malaria lingkungan Desa Ibo. Sejak 2009 lalu, Risnawati melaksanakan tugasnya. Saban hari berjalan kaki mencapai rumah warga serta penginapan atau hotel untuk melakukan pengecekan bagi para pendatang yang dikhawatirkan membawa parasit Plasmodium knowlesi. Misalnya ada pasien yang positif mengalami malaria, kami langsung memberi obat di hari pertama, di hari kedua kami kembali lagi
memastikan dia ada minum obatnya. Yang kedua, kami kembali lagi memberi obat sampai hari ketiga. Di hari keempatnya kami melakukan follow up pertama sampai follow up yang ke-90. Jika ditemukan ada pendatang, mereka mengambil sampel darah. Selain itu juga melakukan pendataan dan melakukan pengecekan bila ada yang demam tinggi. Hal ini dilakukan saban hari oleh juru malaria Jurong hingga seluruh penduduk dalam Jurong terdata semuanya. Selain itu, JML ini juga melakukan pengecekan, melihat vektor nyamuk yang ada di sekitar rumah warga. Jika ditemukan adanya genangan air, mereka melakukan pengambilan titik koordinat atau GPS dan dicatat di dalam sebuah form. Setiap 3 bulan sekali mereka mengantarkan laporan tersebut ke Dinas Kesehatan. Kemudian Dinas Kesehatan melakukan pemetaan daerah mana saja yang ditemukan perindukan nyamuk. JML juga melakukan pemantauan dan mencari tahu tempat para makaka, serta meninjau aktivitas monyet berekor panjang yang turun dan dekat ke pemukiman warga. Upaya memindahkan populasi monyet ekor panjang ini tidak mungkin dilakukan karena primata asli yang sudah lama hidup di Sabang. Keberadaan makaka ini juga bagian dari menjaga keseimbangan alam. Tantangan berat yang dihadapi adalah memisahkan jarak antara makaka dengan manusia. Untuk itu, Dinkes telah membentuk tim koordinasi menuju eliminasi malaria termasuk tahap pemeliharaan, yaitu Dinas Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan. Juga ikut terlibat dalam pelaksanaan pengendalian Plasmodium knowlesi. Dari sisi instansi vertikalnya, ada kantor kesehatan pelabuhan, pihak ASDP, tim navigasi, serta TNI AL. Semuanya turut membantu dalam pelaksanaan pengendalian malaria monyet ini, terutama pada saat surveillance migrasi. Seperti Martim, salah seorang pemilik guest house di Kota Sabang. Martim selalu mengedukasi pengunjungnya agar tidak takut berkunjung ke Kota Sabang. Karena kalau seandainya ada malaria, itu juru untuk malarianya itu memang care kali. Seperti dokter 24 jam lah begitu. Ya kalau seandainya ada tamu yang merasa kurang enak badan, biasanya saya ajak ke puskesmas, nanti mau ambil darah atau bagaimananya. Mungkin Anda atau tamu-tamu semua ada rasa takut untuk datang ke Pulau W, itu tidak usah. Karena kalau memang ada malaria, di sini ada tim khusus yang menangani masalah malaria ini. Sebagai daerah kunjungan wisata, pemerintah sangat siap melakukan tindakan bila ada pendatang yang terinfeksi. Para wisatawan tidak perlu khawatir karena pemerintah terus melakukan berbagai kegiatan pencegahan terhadap penularan malaria. Unit kerja termasuk sampai dengan petugas kampung itu melakukan antisipasi. Kalaulah ada terjadi, ini akan kita lakukan tindakan seperti yang dilakukan di tempat lain. Jadi, istilahnya kita cepat tanggap. Jadi mulai dari petugas yang paling bawah sampai dengan instansi yang tertinggi, misalnya Dinas Kesehatan sampai dengan penanganan di rumah sakit. Pemerintah juga menghimbau kepada wisatawan baik dalam negeri maupun wisatawan asing agar tidak takut berkunjung ke Kota Sabang. Kini, Kota Sabang 0 kasus malaria indigenous yang ditularkan dari manusia ke manusia. Walau kini menghadapi malaria jenis baru yang ditularkan dengan perantara monyet. Sabang memiliki orang-orang tangguh serta memiliki aturan dan petugas terlatih untuk melindungi seluruh pendatang. Reaksi cepat dan siap dari tim kesehatan mampu menjamin seluruh orang yang ada di Kota Sabang